Kali ini kita belajar tentang sejarah kredit union. Pada waktu itu, pada abad 19, negara Jerman dilanda badai salju dan mengalami krisis. Masyarakat Jerman ditimpa musibah kelaparan dan musim dingin yang hebat. Kehidupan petani peternak menjadi sangat kacau karena mereka bergantung pada kemurahan alam. Bahkan Henry Wolff, seorang pejabat lokal, menggambarkan kondisi para petani saat itu sebagai dunia yang tak berpengharapan. Masyarakat tidak memiliki uang dan tidak dapat bekerja untuk meningkatkan pendapatan. Celakanya, situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para rentenir. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga tinggi yang mencekik leher. Akhirnya banyak penduduk yang terjerat dan banyak di antara mereka yang tidak dapat membayar hutangnya, lalu harta mereka diambil. Kehidupan di desa semakin susah, lalu terjadilah arus urbanisasi. Para petani meninggalkan desa, mereka berbondong-bondong ke kota mencari kerja sebagai buruh pabrik dan berharap nasib mereka berubah. Celakanya lagi, pada masa itu muncul revolusi industri. Tenaga buruh digantikan dengan mesin, sehingga pabrik-pabrik melakukan PHK besar-besaran. Para petani dan kaum miskin yang bekerja di kota semakin tidak berdaya. Pada waktu itu, Friedrich Wilhelm Raiffeisen sebagai wali kota Plummersfeld berupaya membantu masyarakatnya yang miskin. Ia mendirikan perkumpulan masyarakat Plummersfeld untuk membantu para petani miskin. Kaum miskin harus segera ditolong, begitu katanya. Maka Raiffeisen mengundang orang kaya kala itu agar bersedia mengumpulkan uang dan menolong kaum miskin. Kaum kaya menanggapi secara positif seruan sang wali kota. Sayangnya, usaha bantuan derma ke orang miskin ini ternyata tidak membuahkan hasil. Justru menambah beban, karena jumlah warga miskin terus bertambah karena mudahnya mendapat sumbangan. Penggunaan uang oleh kaum miskin tidak terkontrol. Bahkan tidak sedikit yang cepat-cepat memboroskan uangnya agar menerima derma lagi. Akibatnya para dermawan tidak berminat membantu kaum miskin. Kemudian dia juga mendirikan pabrik roti yang menjual roti kepada orang yang tidak mampu dengan harga murah. Tetapi ternyata semua itu tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara permanen. Kemudian tahun 1864, Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru bernama Hedesdorfer Credit Union, di mana kebanyakan anggotanya adalah para petani dan kaum buruh yang miskin. Untuk menjadi anggotanya, seseorang harus berwatak baik, rajin, dan jujur. Untuk mengetahuinya, calon anggota harus mendapat rekomendasi dari anggota yang ada atau dari masyarakat sekitarnya. Kegiatannya mirip arisan. Para anggota sepakat mengumpulkan sejumlah uang, lalu uang yang sudah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Karakter peminjam dijadikan sebagai jaminannya. Nah, lambat laun anggotanya terus bertambah dan para anggotanya kemudian menjadi pribadi yang lebih mandiri. Upaya Raiffeisen membantu orang miskin dengan prinsip menolong diri sendiri akhirnya berhasil. Berdasarkan pengalaman di atas, sang wali kota akhirnya memiliki kesimpulan. Pertama, sumbangan tidak menolong diri kaum miskin, tapi sebaliknya justru merendahkan martabat manusia yang menerimanya. Kemiskinan itu disebabkan oleh cara berpikir yang keliru. Dan kedua, kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri dengan bekerja sama. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama, kemudian meminjamkannya kepada sesama mereka juga. Singkatnya, Hedesdorfer Credit Union yang dibangun oleh Raiffeisen, tani, dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman. Sampai dengan wafatnya Raiffeisen tahun 1988, terdapat 425 kredit union di Jerman dan kemudian berkembang ke berbagai negara. Sekarang kita mendalami misi sejati, nilai-nilai, dan tujuan kredit union ala Raiffeisen.
Saya tidak menawarkan Anda keajaiban yang dapat membebaskan kemiskinan tanpa ada usaha dari diri Anda sendiri. Satu cara yang saya tidak tahu apakah orang-orang dapat mengikuti cara tersebut, yaitu jika semuanya bekerja sama untuk kebaikan, bergotong royong mengupayakan pembebasan diri dari kemiskinan, niscaya kebaikan ini dapat tercapai. Cara yang saya maksud adalah pembebasan diri dari keinginan-keinginan yang dipaksakan. Harus dimulai dari prinsip dasar ini, yaitu dengan memperbaiki kesejahteraan moral dan fisik, melalui perubahan pola pikir dan tindakan untuk peningkatan keuntungan. Apabila ada pemberian pinjaman, maka pinjaman diberikan hanya untuk si miskin yang rajin menabung. Diberikan agar dia dapat menikmati hasil dari ketekunan atas penghematannya, sehingga mereka tidak perlu lagi berjerih payah membayar bunga pinjaman tinggi yang menguntungkan rentenir, yang membuat si miskin semakin terperosok dengan segala akibatnya. Dengan demikian, si miskin akan menjadi pribadi yang lebih mandiri dan terlepas dari jerat rentenir. Saya pernah menyatakan tentang tujuan kredit union. Apakah Anda masih ingat? Bahwa kredit union tidak terbatas pada pemberian pinjaman saja. Tujuan utama kredit union lebih ditekankan pada pengendalian penggunaan uang anggota, memperbaiki nilai-nilai moral dan fisik serta mendorong anggotanya untuk mandiri. Penyadaran ini dilakukan melalui pendidikan kepada anggota. Itu merupakan cara untuk meningkatkan kondisi semua anggota dalam segala hal. Jadi uang bukanlah tujuan. Spirit gerakan organisasi, pertama, tidak terbatas pada pinjaman saja. Gerakan ini tidak cuma fokus pada pinjaman saja. Kredit union bukan lembaga keuangan yang cari keuntungan semata, dan bukan juga lembaga sosial biasa. Kedua, memberdayakan anggota melalui pendidikan. Antara lain, meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan. Tujuannya agar anggota lebih bijaksana dan mampu merancang masa depan mereka sendiri. Perbaikan moral itu penting. CU mengedepankan kejujuran, baik bagi anggota maupun organisasi. Hasilnya, anggota dan organisasi dapat dipercaya, membawa manfaat nyata, dan menjadi teladan di lingkungan sekitar. Soal perbaikan fisik, dengan menyelenggarakan produk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di setiap tahap kehidupan, dan mendorong anggota untuk menjadi mandiri total, melalui penyelenggaraan pelatihan skill keterampilan, agar anggota memiliki bekal untuk memulai usaha produktif sesuai potensi masing-masing. Berikut ini adalah 3 pilar dasar kredit union. 1. Pilar pendidikan. Jika CU ingin maju, maka harus dimulai dari pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dikontrol oleh pendidikan, dan bergantung pada pendidikan. 2. Pilar swadaya atau kemandirian, artinya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota itu sendiri. 3. Pilar solidaritas. Jadi setiap anggota CU mendapatkan santunan apabila mendapat musibah sakit berat atau meninggal dunia melalui kontribusi bersama. Slogan dalam bahasa Inggris, People helping people help themselves, atau Anda susah, saya bantu, saya susah, Anda bantu. Berikut ini adalah tata kelola keuangan yang efektif di dalam kredit union. Prinsip swadaya, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sumber modal berasal dari simpanan-simpanan anggota, di mana 10-20% dialokasikan untuk dana likuid dari pos simpanan saham dan simpanan wajib. 70-80% pinjaman beredar dialokasikan dari pos berbagai simpanan non-saham. Kredit union membatasi masing-masing maksimal 5% untuk kredit lalai dan aset tidak menghasilkan, dialokasikan dari pos modal lembaga. Prinsip pendidikan, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang sudah mengikuti pendidikan, sehingga anggota memahami nilai dan spirit kredit union. Anggota memahami tanggung jawab, kewajiban, dan hak sebagai anggota. Anggota memahami perhitungan dan proses transaksi keuangan. Prinsip solidaritas. Jumlah pinjaman kepada anggota harus memperhatikan prinsip keadilan bagi anggota lain. Pinjaman berasal dari 70-80% simpanan anggota dari komunitas yang ada. Ini adalah prinsip kemandirian berbasis komunitas.
Maksimal simpanan yang dapat dimiliki oleh setiap anggota beserta keluarga tidak boleh melebihi 10% dari total simpanan yang ada di tempat pelayanan. Dan anggota beserta keluarga tidak boleh memiliki jumlah pinjaman melebihi 10% dari total pinjaman yang ada di tempat pelayanannya. Jadi, CU membatasi asetnya agar tidak dikuasai oleh segelintir anggota. Sehingga pilar kredit union tetap terjaga dalam pengelolaan keuangannya. 9 prinsip utama penyelenggaraan kredit union. 1. Prinsip struktur demokratis. Keanggotaan harus terbuka dan sukarela, jadi siapapun bisa jadi anggota. Pengawasan harus demokratis, artinya satu anggota sama dengan satu suara. Tidak diskriminatif, semua anggota diperlakukan sama. 2. Prinsip pelayanan anggota. Fokus, CU milik semua anggota, jadi pelayanan hanya kepada anggota. Yang bukan anggota tidak dapat dilayani. Distribusi kepada anggota. Hasil usaha hanya dibagikan kepada anggota. Membangun stabilitas keuangan. Ini penting, karena CU wajib upgrade para pengurus dan pegawai melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh federasi atau induk koperasinya. 3. Prinsip sosial. Pendidikan yang terus-menerus, agar anggota memiliki pola pikir baru untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kerjasama antar kredit union. Jadi, sejatinya CU perlu bekerja sama dengan CU lain, bukan bersaing untuk memperebutkan anggota dan memberikan pelayanan berlebih, yang ujungnya dapat merugikan CU itu sendiri. Tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, CU harus memiliki dampak positif bagi komunitasnya. 9 prinsip ini ditetapkan dalam International Credit Union Day. Oke, mari kita bahas arti lambang logo umum pada kredit union. Yang pertama, bola dunia. Ini udah jelas banget. Simbol ini menunjukkan bahwa gerakan Siom itu mendunia, bukan cuma ada di kota kita aja. Lanjut ke keluarga, ayah, ibu, dan anak. Inti dari gerakan ini adalah fokus pada pembangunan manusia. Pembangunan itu dilakukan lewat pendidikan dalam keluarga. Intinya, keluarga menjadi inti kekuatan dari gerakan ini. Terakhir, tangan kiri dan kanan. Tangan kanan melambangkan swadaya, usaha mandiri, sementara tangan kiri melambangkan solidaritas, saling mendukung. Udah nggak heran kan? Jadi semua anggota wajib saling menopang sesuai moto dalam bahasa Inggris, People helping people help themselves. Lalu, bagaimana dengan struktur organisasi kredit union? Struktur tertinggi adalah rapat anggota, yaitu untuk menetapkan keputusan, tugas dan fungsinya, menetapkan dan mengubah anggaran dasar, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya, dan mengesahkan laporan keuangan, meminta keterangan dan mengesahkan LPJ pengurus dan pengawas, dan menetapkan pembagian SHU. Selanjutnya, pengurus dan pengawas berasal dari aktivis dan sebagai relawan kredit union, bertugas membuat kebijakan sesuai keputusan RAT. Dalam hal ini, fungsi pengurus sebagai pengambil keputusan, wali, simbol organisasi, dan mengabdi, memiliki tugas merencanakan, menyusun, mengendalikan, dan berwenang membuat ketentuan dan kebijakan. Fungsi pengawas sebagai jembatan pengurus dengan auditor dan mengawasi dan memastikan aset CU terlindungi dan dikelola efisien. Selanjutnya, staf manajemen, anggota kredit union yang mendapatkan gaji bulanan, bertugas melaksanakan kebijakan pengurus, mengelola organisasi sesuai kebijakan yang ditetapkan pengurus, mentaati ketentuan ADART, RAT, kontrak kerja, dan kebijakan yang ada. Dan terakhir adalah anggota, di mana perlu terlibat aktif dengan berkewajiban membayar simpanan pokok dan wajib, dan memiliki kewajiban atas pinjaman. Mengikuti pendidikan wajib anggota, seimbang dalam menyimpan dan meminjam agar organisasi sehat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan, termasuk ikut mengawasi kondisi tempat pelayanan, mentaati AD, ART, keputusan rapat anggota dan turunannya. Juga turut memelihara dan menjaga nama baik dan keberlangsungan kredit union. Karena kredit union adalah milik anggota. Berikut ini adalah jaringan gerakan kredit union. Kredit union memiliki induk organisasi dunia yang bernama WOCUCU atau World Council of Credit Union. Kemudian struktur di bawahnya adalah ACCU atau The Asian Confederation of Credit Union, berada di Bangkok, Thailand. Kemudian struktur di bawahnya adalah Federasi Kredit Union. Di Indonesia ada 2 federasi kredit union, yaitu Inkopdit atau Induk Koperasi Kredit dan Puskopcuina, Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia. Lalu struktur di bawahnya adalah kredit union yang tersebar di seluruh Indonesia, dan masing-masing memiliki anggota. Jadi jelas bahwa jaringan kredit union sudah mendunia. Kredit union sejatinya melakukan gerakan penguatan anggota, memanusiakan manusia,
yaitu membangun kesadaran dan perubahan pola pikir dan tindakan yang memberdayakan, membebaskan, serta mesejahterakan anggota. Tujuan jelas, memampukan anggota menjadi lebih berdaya dan mandiri, melatih pengendalian penggunaan uang agar setiap anggota menghargai setiap pengeluaran uang, membantu anggota untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang mencekik. Ini tentang membawa perubahan besar dalam hidup anggota dan masyarakat sekitarnya. Credit union adalah alat kita yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Ingat sekali lagi, credit union bukan hanya sekedar lembaga simpan dan pinjam, ini lebih dari itu. Terima kasih dan berkah dalam. Kalau Anda sudah siap, kita bisa langsung ke materi berikutnya.